Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayu di YouTube channel. Nah, di konten kali ini, konten merupakan konten yang spesial sekali. Ya, kenapa? Karena saya lagi berada di Bali, guys. Ya, tepatnya di Himalila Cafe, ya, Himalila Cafe yang ada di Kintamani. Nah, kita lagi ada di Kintamani nih. Nah, bersama orang yang spesial juga, ya. Kita perkenalkan langsung tanpa berlama-lama dengan Pak siapa nih? Dengan Bapak siapa? Ya, apa kabar Ko Agus dengan Iya. Rohman dari Eka Hospital Wah, BSD nih. dengan Pak Rohman, teman-teman. Nah, Pak Rohman ini dari Eka Hospital. Aku yang di BSD. Yang di BSD. Khusus Sebenarnya Eka Hospital Group ya, ada ya. Eka Hospital BSD, Group dan Cibubur, saya kebetulan yang pegang BSD untuk private insurance. untuk private insurance. Nah, ini kita mau apa ya disebutnya ya? Talk show lah ya. Show lah. Health- Kita health ngobrol talk santai lah ya. aja, kita Ngobrol- sharing ya, ngobrol Ko, ya. santai Sharing, sambil sharing. ngopi-ngopi, sambil menikmati pemandangan yang ada di belakang nih. Wah, keren banget dah. Keren banget ini. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang ke Bali ya, Wajib- ini wajib wajib dikunjungi banget di kesini. Kintamani. Lagi viral juga nih. Viral nih gunungnya. Ini bekas gunungan, letusan gunung ya, itu ada lahar keringnya di sana ya. Gitu. Keren. Nah, Masya Allah, pokoknya Masya Allah banget. iya, ciptaan Tuhan tuh luar biasa ya, Pak Luar Rohman. biasa, Masya Allah. Keren. Nah, tema yang kali ini kita mau tanya-tanya nih, ya Pak Rohman, sehubungan di beberapa customer, ya, terutama kita di Prudential teman-teman, ya. Ini ada yang bilang, oh proses kepulangan pasien tuh lama banget. Nah, terus ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang bisa nginep lagi 1 hari. Itu mereka pada komplain Pak ke kita. Nah, sedikit banyak jadi yang seolah-olah tuh, wah Prudential lama lah. Nah, mereka mungkin tidak tahu Pak, proses di dalamnya itu seperti apa. Nah, boleh nih Pak Rohman, biar teman-teman pasien Prudential terutama tahu prosesnya. Ya, bagaimana proses dari mulai dokter bilang, oh udah boleh pulang. Prosesnya itu sebenarnya di belakangnya seperti apa sih? Ya, karena nggak semudah, oh dokter boleh pulang, ya udah pulangin aja. Tapi kan ada proses ya Pak ya, betul nggak Pak? Betul, betul, Nah, betul sekali, betul sekali. ini dari pihak rumah sakit, ya, perwakilan dari Eka Hospital BSD akan menjelaskan oleh Pak Rohman. Silakan Pak Rohman. Ya. Oke, sebenarnya keresahan ini sudah beberapa kali nih nyampe ke kuping saya, bahkan langsung dari kliennya. Jadi nggak banyak sekali nasabah-nasabah yang teman-teman leader rujuk ke kami, pasti saya visit. Nah, setiap visit itu ada beberapa masukan banget tuh buat kita juga, selalu kita evaluasi di kami itu. Nah, kita sebenarnya udah ada solusi sih Pak. Solusinya itu kebanyakan nasabahnya belum teredukasi dengan baik. Betul. Nah, itu. Nah, saya setiap kali visit saya mengedukasi nih teman-teman bawaan para leader dari asuransi Prudential khususnya. Iya. Jadi sebenarnya gini, alur asuransi itu sebenarnya saya bukan mau mempromosikan Prudential, tapi ini karena benar-benar real terjadi. Sebenarnya asuransi itu konsepnya satu, ketika udah boleh dipulangkan dokter, upload berkas, kirim resume medis, itu sebenarnya selesai dan bisa dipulangkan terlebih dahulu, khususnya di Eka Hospital BSD. Jadi di mana Eka Hospital BSD dokter visit pagi dan sudah membolehkan, bahkan kita dapat updatean dari perawat jaga malam kita yang rencana pulang besok itu sudah terdata siapa aja yang mau pulang. Nah, di situ yang kita akan bantu ke prosesnya. Jadi pas kita udah dapat listnya tuh sebenarnya udah prosesnya itu udah bisa dipulangkan, khususnya di Eka Hospital BSD. Jadi kita koordinasi sama leader perujuk dengan memastikan polisnya paling penting aktif Iya, dan aman. Betul. Terutama jaminan awal sudah terbit. Sekarang Prudential ini keren banget. Mereka punya program priority di mana yang sudah ada jaminan awal terbit, itu pasien otomatis sudah bisa dipulangkan. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi prosesnya sebenarnya nggak lama. Yang lama itu kadang-kadang Ada tiktokan kan? ada tektokan kita juga di belakang itu, kita tektokan sama Betul. teman-teman leader perujuk. Jadi pas kita dapat list, perujuknya juga keren banget. Itu monitoring dari pasien awal masuk sampai pulang itu benar-benar dimonitoring. Contoh, Mas, ini ada laporan medis awal atau laporan medis lanjutan yang belum diisi sama dokter, mereka yang akan reminder kita. Dan kita proses internalnya seperti itu. Jadi ketika pasien mau pulang itu udah benar-benar Clean case. udah clean case, Iya. dan tersistemasi banget untuk prosesnya. Sistematis ya. Iya, bisa pulang lebih dahulu. Bahkan kita
udah kebantu banget sama Pro Priority, dan sebelum Pro Priority ini pun itu udah kita lakukan banget di Rumah Sakit Eka Hospital BSD pastinya. Jadi pasien udah jangan sampai bete nih, udah boleh pulang, nunggu jaminan lama, dan itu tidak akan terjadi di Eka Hospital BSD. Jadi pasien bisa kita pulangin terlebih dahulu. Ya. Nanti dengan catatan ya seperti biasa kita koordinasi dengan kita lah tentunya para sebagai tenaga perujuk pemasar. seperti itu. Jadi nanti kalau ada ekses biasa lah ya, yang non medis itu wajar banget seperti itu. Nanti nunggu jaminannya di rumah aja, duduk santai di rumah. Jadi pasien pulang dulu aja. Jadi ketika ada jaminan terbit, biasanya agen dan nasabah itu ada notifikasi. Itu yang lebih kerennya. Dan perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman sebagai nasabah atau pasiennya, sejak monitor tuh ya, sejak kondisi dokumen udah sampai mana sih? Nah itu pasti ada SMS ke handphone teman-teman ya, sebagai pasien. Itu pasti ada notifikasi, udah sampai mana nih? Itu setiap berapa menit dan berapa jam sekali mungkin memonitornya akan ada di SMS. Gitu, betul sekali. Ya, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ada proses teman-teman. Ya, tidak semerta-merta jadi begitu dokter boleh pulang, kita langsung pulang ya. Nah, dan satu lagi saya menambahkan, saya selalu mengedukasi teman-teman leader perujuk sama nasabah. Jadi bukan asuransi yang lama, kita posisinya pasti akan bantu semuanya proses dengan lancar dan nyaman untuk nasabah-nasabahnya. Lalu kita juga pasti akan berkabar, monitoring sama PMN. Dan satu lagi, kita punya PMN khusus. Dulu namanya Pro Hospital Friend. Iya, betul. Karena dia akan mendampingi setiap rumah sakit, ada beberapa rumah sakit, tapi tentunya nggak semua ya. Nggak semua. Dia itu mendampingi administrasi rawat inap. Jadi salah satu-satunya rumah sakit yang punya, dulu namanya Pro Hospital Friend, sekarang Pro Priority Hospital. Pro Priority. Jadi kita ada ini Pak, petugasnya 2 shift Senin sampai Minggu. Oh, ada yang stay ya di situ. Ada yang stay. Jadi kita udah dimonitoring. Jadi sebelum dikirim ke insurance, kita udah bisa dimonitoring semua sama tim PMN yang dari Eka seperti itu. Jadi buat teman-teman, salah satu nih ya rumah sakit Eka Hospital, terutama grup Eka Hospital itu udah menjadi member Pro Priority Hospital di Prudential, teman-teman. Jadi teman-teman, ini kalau ini rekomendasi teman-teman ya. Salah satu rumah sakit yang sangat rekomendasi, saya rekomendasikan tentunya itu pakai Eka Hospital. Ya, pelayanannya oke. Nah, terus Pak, ini ya pertanyaan kedua nih Pak. Tolong jelaskan alur proses setelah dokter boleh pulang. Nah, itu kan berkasnya apa aja sih berkasnya itu Pak? Biar teman-teman tahu nih ya. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman orang awam tuh taunya begitu dokter udah boleh pulang kok masih harus lama sih gitu, ngapain aja. Nah di belakangnya tuh ngapain aja sih Pak, berkas apa aja yang perlu disampaikan? Oke, biasanya tuh teman-teman dokter visit di pagi hari menginformasikan kondisi yang sudah dilaporkan sebelumnya. Nah dokter menginformasikan dari kondisinya itu sudah dibolehkan pulang. Nah dari perawat sudah siapin semuanya seperti obatnya, lalu lapor ke kasir pasti. Nah inilah yang uniknya, konfirmasi ke kasir akan proseskan tarik close bill namanya. Nah nanti berkas-berkasnya apa aja, obat-obatnya apa aja yang pakai, itu semua kan karena sudah by system. Kalau di kasir kami itu tinggal tarik data. Oh, tinggal sudah tarik satu data. kali klik semua terintegrasi. Udah nggak pakai hard copy. Betul, udah itu semua dalam satu sistem SAP namanya. Dan di mana SAP ya. itu diupload semua total billing, nah sama resume medis, dan biasanya asuransi akan mereview. Nah, disinilah yang kita harus benar-benar koordinasi. Dan itu jangan ini ya, nasabah-nasabahnya itu pasti udah kita kolaborasi sama agent, dan koordinasinya itu udah lebih awal lah ya. Udah lebih awal, sebelum itu udah kita koordinasikan dengan baik. Iya, itu. Mantap. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya. Keunggulan apa yang Eka Hospital bisa? Rumah sakit Eka Hospital tuh punya keunggulan apa sih? Boleh dijelasin ke teman-teman nih, Pak Roman. Oke, teman-teman, saya mau menginformasikan nih, apa sih kelebihan Eka Hospital khususnya BSD teman-teman. Di mana Eka Hospital BSD itu menjadi pusatnya untuk rujukan, salah satunya ortopedi atau tulang dan konsultan spine tulang belakang. Di mana ortopedi kami itu terlengkap, mulai dari
shoulder, siku, jari, lutut, bahkan foot and ankle itu sudah tersedia di Eka Hospital BSD, di mana yang dilideri oleh Dr. Lutfi Gatam, spesialis ortopedi spine, konsultan tulang belakang, di mana tim-tim beliau yang benar-benar sudah di-lead dengan sangat baik sama beliau. Setiap ada case pasti di bawah naungan beliau, semua atas komando beliau pastinya seperti itu. Jadi kita punya dokter konsultan tulang itu terlengkap teman-teman. Jadi kalau ada masalah tulang baik di Jakarta atau luar Jakarta itu bisa banget ke Eka Hospital BSD. Nah kita juga selain punya ortopedi, kita punya ini khusus jantung, antaranya aritmia, di mana aritmia itu nggak semua teman-teman punya. Nah di Indonesia bahkan bisa terhitung jari. Nah kita punya Dokter Jansen, di mana Dokter Jansen itu spesialis aritmia ya, yang jam terbangnya udah sangat lumayan dan oke. Di mana dokter jantungnya juga dikepalai sama Dokter Muhammad Yamin. Nah di mana dokter jantung yang dikepalai oleh Dokter Yamin itu mempunyai keahlian khusus, di mana keahlian spesialis kelistrikan jantung namanya teman-teman. Kelistrikan jantung. Atau aritmia bahasa medisnya, di mana aritmia itu enggak semua rumah sakit bahkan di Indonesia ya, itu nggak banyak, bisa terhitung jari. Salah satunya tim-timnya Dokter Yamin itu untuk aritmianya yang oke banget, bisa direkomendasikan ke Eka Hospital seperti itu. Oke. Iya, terus Pak Rohman, keunggulan Eka Hospital apalagi dan fasilitas di Eka Hospital boleh jelaskan Pak Rohman? Oh iya, ada satu lagi, di mana kita punya ETWCC untuk pusat kansernya. Nah, di mana kita sedang bangun nih protonnya nih. Kita punya Dokter Sonarsoni Panirogo, beliau salah satu chairman untuk COE ETWCC kita atau Eka Cipta Wijaya Cancer Center. Nah, kita lagi akan ada proton nih, dan bahkan kita akan jadi pusat rujukan nasional untuk di 2025 nanti untuk Eka Hospital BSD. 2025 ya, tahun depan berarti ya? Tahun depan. Mohon supportnya juga dari teman-teman. Terus fasilitas yang diberikan oleh Eka Hospital, saya dengar-dengar nih ada yang terbaru nih. Apa nih Pak Rohman? Fasilitasnya? Fasilitas buat ya. Pasien, kalau misalkan pasien nih sakit di mana, lagi sakit darurat nih, lagi butuh ICU nih, harus segera ICU gitu kan. Nah, fasilitas apa yang dapat diberikan oleh Eka Hospital kepada pasien Prudential terutama? Ini juga menjadi salah satu ini ya teman-teman, yang kita benar-benar galakan dan kita kuatkan nih untuk penjemputan salah satunya. Penjemputan. Nah, itu teman-teman boleh tahu. Menarik banget nih, yang mungkin banyak nasabah-nasabah nggak tahu. Di Eka Hospital BSD teman-teman, kita bisa kasih fasilitas penjemputan. Misalnya nasabah Ko Agus ada di Bogor contohnya. Bahkan Sukabumi kemarin kita jemput. Di Sukabumi kan lewat Bogor tuh, yang dimana teman-teman leader, oh kayaknya kejauhan kali itu, nggak, itu bisa banget teman-teman. Jangan sungkan hubungi kami, Ko Agus khusus sama tim ya, hubungi kami aja. Itu dimanapun ya? Dimanapun. Nah, teman-teman. Bahkan, ngomong masalah di mana, tadi saya baru kupas masih Jabodetabek lah, Jabodetabek itu udah aman banget, udah kita pasti jemput. Dan satu, jemputnya bukan pakai ambulan ya, soalnya ada tanda kutip kalau dijemput pakai ambulan, biasanya ada yang kesannya serem ya. Kita jemputnya pakai fasilitas Eka Hospital, mobilnya mobil Innova, dijamin nyaman. Oh, jadi nggak bikin gitu. Nggak bikin panik. Ini RT RW. Nah, di situ. Iya. Tadi kita ngomongin penjemputan nih, saya mau kasih tahu lagi. Bahkan bukan hanya di Jabodetabek. Di luar kota? Di luar kota pun kita fasilitasin. Top. Di luar kota. Kita fasilitasin penjemputan di bandara sampai ke rumah sakit. Dari rumah sakit nanti ketika udah pulang kita anterin lagi. Dan satu lagi yang spesial. Tiket pesawatnya bisa kita ganti. Kirim ke kami, kita bantu rembes. Tiket pesawatnya? Tiket pesawat. Teman-teman, dengan catatan, biasanya kalau namanya dari
luar pulau pasti kan yang kes-kes khusus ya, kayak tindakan. Kalau yang demam kan kasihan juga ya, kalau dijemput harus tiket pesawatnya kasihan lah, pasti penanganannya yang lebih. Biasanya yang dari luar kota itu yang sudah terencana untuk tindakan-tindakan operasi teman-teman gitu. Udah emang jadi ada rencana mau ditindak apa nih? Betul. Nah, jadi nggak usah khawatir untuk masalah fasilitas penjemputan, kita siapkan juga, dan kita siapkan penginapan juga untuk pasien-pasien dari penginapan. Nah, penginapannya ini dalam tanda kutip nih Pak Rohman, perlu diklarifikasi juga ya. Iya. Orang tahu penginapan buat hanya untuk pasiennya saja atau keluarga pasien atau bahkan pendamping juga dapat? Pada umumnya pasien tujuan ke Eka Hospital untuk dirawat dan menginap. Kita sebenarnya kasih fasilitas hotel untuk keluarga atau pasiennya. Oh, keluarga atau pasiennya. Oh, keluarga atau pasiennya. Keluarga atau pasiennya. Jadi nggak usah khawatir nggak usah khawatir yang belum punya benefit one bed one room, kamar mandi dalam yang ada sofanya, di Eka Hospital bisa kita berikan. Nah, itu banyak pertanyaan Pak, soalnya ke kita juga. Betul. Yang jadi masalah tuh satu kamar dengan satu pasien terendah kan? Iya. Nah, sedangkan yang terendahnya gimana Gus kalau misalnya penuh? Nah, ini ada fasilitas namanya free room upgrade. Jadi naik satu tingkat atau tergantung kebijakan dari pihak rumah sakit. Dengan catatan kamar tersedia ya teman-teman, selalu itu. Tapi kalau udah rujukan dan dari luar kota itu sangat terencana, dan kita benar-benar bantu siapin dari beberapa hari sebelumnya. Betul. Iya, itu karena banyak tuh pertanyaan Pak Rohman, hal seperti itu. Jadi pengertian one bed one room terendah. Nah, terendah. Terus even kalau misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi harga kamarnya itu yang opsi kita 1.100.000 nih. Udah nggak ada 5 juta. Ya udah, pokoknya patokannya udah nggak itu, saya bilang. Cuma patokannya satu kamar dengan satu pasien terendah. Event itu harga kamarnya 2 juta, 3 juta, itu udah nggak dipakai, betul ya Pak? Betul, ya? Jadi yang dilihat dari satu kamar dengan satu pasien terendah. One bed one roomnya. Kalau penuh, nah ada free room upgrade. Nah, jadi kalau udah free room upgrade berarti nggak usah nanya lagi teman-teman. Wah, nanti ada excess claim. Enggak, dibayar sesuai bill. Gitu, teman-teman. Dimana tetap tagihannya sesuai limit nasabah atau peserta. Nah, gitu, terus teman-teman. Ini Pak Rohman, itu kan tadi ada fasilitas penjemputan ya. Nah, penjemputan. Terus gimana kalau misalkan pasiennya itu lagi di luar negeri, Pak? Pasien dari luar negeri. Nah, ini unik nih teman-teman. Eka Hospital BSD itu mempunyai dokter-dokter yang menurut saya luar biasa hebat, di mana beliau mengedukasinya tentang sharing knowledge-nya itu luar biasa sampai bahkan ke Asia Tenggara ya. Nah, untuk kita ada beberapa rujukan juga nih teman-teman, khusus untuk konsultan spine atau tulang belakang. Kita sering banget menerima rujukan dari luar negeri, khususnya dari negara tetangga teman-teman. Jadi insya Allah tidak diragukan lagi. Bukan karena saya ini, dan saya merasakan sendiri. Jadi ada pengalaman gini teman-teman. Ko Agus, aku boleh share ya, ada dari teman-teman agensi juga merujuk ke Eka Hospital untuk tindakan spine tulang belakang. Dari itu masih mau nyari second opinion di negara tetangga. Nah, di mana di negara tetangga tersebut itu malah disuruh balik lagi ke Indonesia dengan disclaimer ya, dokter sana bilang, kenapa Anda ketemu saya di sini? Anda punya di Indonesia punya Lutfi Gatam, di mana saya belajar sama beliau. Akhirnya beberapa waktu lalu agennya kontak saya kembali, Mas, dari sana dianjurkan ke Dona. Itu akhirnya alhamdulillah namanya ini cocok-cocokan juga ya, berjodoh sama Eka Hospital dan tindakan jadinya di Eka Hospital BSD teman-teman. Itu salah satunya yang bisa kita, itu dokternya pribadi di negara tetangga teman-teman. Karena dokter kita sharing knowledge-nya sampai ke Asia Tenggara. Sampai Asia Tenggara ya? Sampai Asia. Jadi buat teman-teman ya, kalau banyak kan teman-teman ada yang nggak percaya Pak dengan medis di Indonesia. Wah, gue lebih percaya ke Pineng deh, terbang deh saya Pineng. Gue percaya ke Singapura deh, atau ke MONI kah gitu ya. Nah, sedangkan
pasien dari luar malah datang ke Eka Hospital loh teman. Ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya untuk bisa berobat di dalam negeri. Iya, karena ada beberapa tindakan yang nggak bisa dilakukan di luar dan hanya Eka Hospital yang bisa melakukan. Salah satunya teknik robotik spine yang ada di EKBSD yang untuk tindakan-tindakan ortopedi untuk tulang belakang. Kita punya satu-satunya di Asia Tenggara, teman-teman. Satu-satunya di Asia Tenggara. Satu-satunya Asia Tenggara. Nah, itu Pak, kalau boleh tahu pengalaman dari Eka Hospital sendiri, dari negara mana pasiennya itu yang datang? Oke. Boleh tahu? Ini menarik nih, teman-teman. Beberapa waktu lalu kita kedatangan pasien dari Aljazair untuk tindakan skoliosis. Ya, Aljazair, teman-teman. Aljazair. Aljazair. Terus dari negara mana lagi? Dari India. India udah. Dari negara tetangga beberapa kita dapat rujukan untuk kasus-kasus skoliosis yang benar-benar tulangnya udah bengkok, udah parah banget, itu yang udah benar-benar bikin pasien gak nyaman sampai inilah derajat skoliosisnya yang benar-benar udah sulit, tapi bisa dikerjakan di Eka Hospital BSD dengan dokter Lut Gatam dan tim. Nah, itu berarti kan kalau udah rujukan berarti dia ke rumah sakit di India dulu ya, atau dia masuk ke rumah sakit Aljazair dulu dong. Nah, berarti dokter sana pun merujuknya ke Eka Hospital. Gitu, dengan tenaga medis, dengan alat yang tentunya yang belum tentu dipunyain oleh semua rumah sakit ya. Tuh. Ya. Khususnya di Asia Tenggara. Iya, gitu teman-teman. Ya, jadi cukup jelas teman-teman. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nih oleh Pak Roman kepada teman-teman supaya lebih teman-teman, terutama pasien prudensial tuh lebih yakin lagi dengan Eka Hospital. Nah, nih teman-teman, kalau saya sharing pengalaman pribadi sih ya. Jadi untuk sekarang asuransi bukan menjadi hal yang gimana ya? Sekunderi. Iya, jadi menurut saya jadi kebutuhan pokok, gimana ketika kita punya asuransi itu ketika ada yang enggak kita harapkan lah, itu kebantu banget. Di samping kita punya asuransi dan punya teman-teman agent yang punya koneksi sama orang dalam, kita sebutnya ya, orang dalam lah, itu penting banget. Punya relasi dalam, dengan ketika rumah sakit butuh penjemputan, butuh rekomendasi dokter, butuh seputar mungkin yang di tempat lain nggak ada, dan referensikan dan mengedukasi lah, lebih sharing lah untuk fasilitas-fasilitas yang mungkin dari teman-teman atau nasabah-nasabah agent prudensial itu mau cari fasilitas yang lebih komplit, lebih mumpuni, seperti itu. Terus di Eka Hospital Pak, untuk medical juga lengkap ya Pak ya? Nah, untuk medical kita juga sudah kerjasama ya. Sudah kerjasama. Jadi untuk pemeriksaan sebelum ikut asuransi untuk pranasabah itu udah bisa. Udah panel juga ya? Panel dengan MCU prudensial kami. Gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau berasuransi selagi sehat teman-teman, sekali lagi. Bukan sudah mepet-mepet nih, gue udah ada penyakit nih, buru-buru cari tenaga pemasar kemana. Nah, itu udah terlambat teman-teman. Ya. Jadi sedari dini, selagi muda, premi murah, manfaat besar. Itu. Ya. Sebelum penutup nih teman-teman, voucher pendamping, boleh jelasin Pak? Ya. Jadi salah satu yang bikin keren prudensial teman-teman, mereka itu punya benefit makan pendamping berupa voucher. Contoh, ada nominal masing-masing dan itu keren banget. Iya, sesuai dengan plan yang diambil. Sesuai dengan plan yang khusus untuk Black Card itu bisa di atas 600.000, bisa bahkan tergantung plan ya, betul lagi ya. Iya, tergantung paling plan. Kecil mulai dari 600.000 betul. Per hari. Itu benar-benar bikin keluarga yang nunggu itu enggak kecapean dan enggak bikin jatuh sakit, jadi happy. Nemenin yang sakit, tapi untuk fasilitas untuk makannya, untuk itu bikin happy banget untuk keluarga pasien, itu ngebantu banget. Karena kan kebanyakan gini teman-teman, ada satu sakit, nemen ini drop juga malah gantian. Tapi kalau kecapean, ada voucher pendamping itu, saya jamin happy banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah cari makan di luar rumah sakitnya. Jadi teman-teman dapat voucher. Nah itu vouchernya itu dalam berarti
dia bukan dari dapur rumah sakit ya, Pak Rohman ya. Dia udah ada tenan-tenan yang udah kerja sama ya. Kita punya tenan kerjasama, salah Apa aja satunya ada Kitchen Avenue yang mau ke timur-timuran, dan kita ada yang mau yang suka makanan ke barat-baratan juga. Western. Ada voucher ini KP Ohlala namanya. Nah, dua KP itu kita udah kerjasama, udah kolaborasi dengan baik untuk nasabah-nasabah dari asuransi prudensial, teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang Black Card atau Pro Solusi Sehat Plus Pro yang tradisional, itu dapat fasilitas itu. Biaya pendamping 600.000. Jangan lupa dimintakan. Teman-teman jangan ragu, minta. Teman-teman berhak itu 600.000 dalam bentuk voucher. Terus jangan ada yang tanya lagi, kemarin ada yang tanya, Pak, itu vouchernya kalau misalnya diuangkan bisa nggak? Tidak bisa, teman-teman, ya. Sekali lagi, tidak bisa. Itu ada yang komen ke saya, bisa diuangkan, nggak bisa, Itu mohon tidak maaf. bisa ya, teman-teman. Itu hanya fasilitas. Dengan nominal 600.000 dan harus dihabiskan. Ya, terserah gimana caranya teman-teman ya. Gitu. Worth it lah untuk Gitu. sehari 3 kali untuk makan masih Bahkan kayaknya tergantung Pak, bisa ada yang kelebihan makannya Pak. Iya, benar Pak, benar. Iya, nggak habis, karena nggak habis, bagi itu. 600.000 sehari. 600.000 sehari. Besok soalnya. dapat lagi voucher 600.000 ya Pak. Setiap hari ya teman-teman, Setiap hari. selama keperawatan. Gitu. Mulai dari 600.000. Tergantung plan yang diambil. Itu yang saya bicarakan 600.000 itu yang bronze A atau bronze B teman-teman. Gitu. Ya. Oke, ada lagi Pak Rohman? Kira-kira yang mau disampaikan buat teman-teman, Cukup. pasien terutama prudensial? Dari saya, kalau butuh informasi pastinya seputar asuransi, boleh teman-teman jangan sungkan dan jangan nggak apa-apa, tanya-tanya dulu aja, karena benar-benar nanti dijelasin sama teman-teman agent Sama kita dari tenaga pemasar. Iya, benar-benar dijelasin dari A sampai Z itu alur, bahkan pasti didampingi. Saya setiap ke rumah sakit ada mau ngerujuk pasien saya ke rumah sakit, di situ pasti ada agennya teman-teman. Jadi nggak usah. Mungkin kalau ada keperluan, tapi saya yakin servisnya oke banget, luar biasa banget. Sampai benar-benar dikawal sampai masuk kamar, baru dilepas, baru pamit pulang. Mau jam berapapun, itu yang saya rasakan. Seperti itu. Jadi sekali lagi, yang terutama pertanyaan yang itu Pak, kepulangan pasien langsung dipulangin ya teman-teman. Itu ya Pak ya. Jadi prosesnya nggak lama seperti dulu lagi ya. Dan apalagi Pro Priority Hospital yang dari Eko Hospital ini udah jadi member teman-teman. Ya, jadi nggak usah khawatir lagi. Oke Pak Rohman, terima kasih banyak waktunya. Ya, ini udah sampai mendung. Salam ya. sehat. Suasananya juga enak ya, dingin. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sekian dulu dari saya, AID YouTube channel ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa ya, yang teman-teman baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel. Saya Agus. Saya Rohman. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.